Shalom saudaraku, pernahkah engkau berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku mudah marah atau frustasi? Padahal aku tidak ingin seperti ini. Mengapa aku sering merasa gagal meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga? Mengapa aku mengulangi pola yang dulu aku benci dan bersumpah untuk tidak mengulanginya? Ketahuilah, banyak pria menjalani hidup dengan pertanyaan-pertanyaan ini di dalam diam. Tidak semuanya berani mengakui, tidak semuanya tahu harus berbicara kepada siapa. Sebagian memilih bekerja lebih keras, sebagian memilih diam dan menarik diri. Sebagian mencoba menekan semuanya dengan logika dan kesibukan. Namun di balik semua itu, ada kelelahan batin yang tidak terucap. Engkau mungkin sudah bertekad untuk hidup berbeda, tidak ingin menjadi seperti ayahmu, tidak ingin mewariskan kemarahan, luka, atau ketidakpedulian. Tidak ingin hidup dikuasai rasa gagal atau rasa tidak pernah cukup. Namun suatu hari, dalam situasi yang sama sekali tidak kau siapkan, sebuah kalimat, atau mungkin sebuah nada bicara, atau sebuah koreksi, atau sebuah ketidakadilan kecil yang langsung memicu reaksi besar di dalam dirimu. Kemarahan atau reaksi muncul sebelum engkau sempat berpikir. Dorongan membela diri datang sebelum engkau sempat memilih kata. Atau engkau menarik diri dan menutup hati tanpa sadar. Dan setelah semuanya berlalu, engkau duduk sendiri dan bertanya, kenapa aku seperti ini lagi? Saudaraku, dengarkan ini dengan jujur. Trigger tidak datang dengan peringatan. Ia tidak selalu datang dari orang yang berniat menyerang. Kadang datang dari orang yang tidak tahu kebenaran, atau dari orang yang salah paham. Bahkan kadang dari orang yang bermaksud baik tetapi tidak peka, atau dari situasi yang tampak sepele di mata orang lain. Apapun sumbernya, tubuh dan batinmu bereaksi lebih cepat daripada pikiranmu sempat memilih. Itulah sebabnya siklus tidak sehat terasa seperti terulang dengan sendirinya. Namun siklus ini tidak berhenti pada satu reaksi. Reaksi itu diikuti oleh konsekuensi. Hubungan menjadi tegang, kata-kata terucap terlalu keras, atau jarak emosional semakin lebar. Lalu muncul pembenaran di dalam hati. Lihat kan, aku memang selalu disalahkan. Tidak ada yang benar-benar mengerti aku. Kalau aku tidak membela diri, aku akan diinjak. Dan tanpa disadari, konsekuensi itu justru menguatkan pola lama, membuat siklus itu semakin kokoh dan sulit dipatahkan. Inilah yang disebut siklus tidak sehat yang terulang. Saudaraku, penting untuk engkau pahami, siklus bukan hanya tentang trigger. Siklus bertahan karena ada narasi lama yang hidup di dalam dirimu. Setiap kali engkau terpicu, ada suara lama yang langsung berbicara. Bukan suara hari ini, tetapi suara masa lalu. Suara yang berkata, aku memang selalu disalahkan. Kalau aku tidak membela diri, aku akan diinjak, disingkirkan. Kalau aku diam, kebenaran akan kalah. Inilah inti dari siklus itu. Bukan hanya reaksinya, tetapi cara engkau memahami dirimu sendiri. Selama narasi lama ini tidak disadari dan diganti, engkau bisa belajar banyak teknik, tetapi polanya akan selalu menemukan jalannya kembali. Tetapi firman Tuhan berkata, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Menjadi ciptaan baru bukan berarti engkau tidak pernah terpicu lagi, tetapi berarti engkau tidak lagi hidup
dari identitas yang dibentuk oleh luka. Hari ini Tuhan tidak hanya mengajarimu untuk menunda respon, tetapi Ia mengundangmu untuk memutus kesetiaanmu pada kisah lama tentang dirimu. Mematahkan siklus berarti berani berkata, aku tidak lagi hidup dari narasi lama. Meskipun narasi itu sudah terasa akrab dan aman. Namun ketahuilah saudaraku, hidup yang baru sering terasa asing. Pola lama itu menyakitkan, tetapi ia dikenal, ia terasa seperti diriku. Dan ketika engkau mulai hidup dengan lebih tenang, tidak selalu perlu menjelaskan dirimu. Hidup baru itu bisa terasa kosong dan tidak familiar. Dan di titik inilah banyak orang kembali ke siklus lama. Bukan karena mereka ingin terluka, tetapi karena mereka belum belajar tinggal dalam identitas yang baru. Mematahkan siklus berarti siap menanggung ketidaknyamanan dalam kehidupan baru. Bukan dengan keras, tetapi dengan setia. Sekarang tarik nafas perlahan dan jujur pada dirimu sendiri. Ambil buku jurnalmu dan tuliskan, atau jawablah di dalam hatimu. Yang pertama, pola negatif apa yang paling sering terulang dalam hidupmu? Apakah kemarahan yang muncul tiba-tiba? Dorongan membela diri panjang lebar? Menarik diri saat terluka? Atau rasa gagal yang terus menghantui? Dan kemudian melakukan pelarian yang tidak sehat? Tuliskan semua itu tanpa menghakimi dirimu. Pertanyaan kedua, situasi seperti apa yang sering memicunya? Apakah saat engkau disalahkan, tidak didengar, disalahpahami, atau ketika kebenaran diputarbalikkan? Sadari bahwa trigger sering menyentuh rasa ketidakadilan di masa lalu. Yang ketiga, satu langkah konkret apa yang bisa kau ambil hari ini untuk tidak kembali ke pola lama? Bukan untuk engkau langsung sempurna, tetapi untuk menghentikan siklus agar tidak berlanjut. Jawablah dengan tenang. Bila perlu ulangi lagi 3 pertanyaan tadi. Renungkan dan jawab dengan jujur, karena kejujuran adalah pintu untuk pemulihan. Dan sekarang, pegang kedua tanganmu di depan tubuhmu. Ucapkan dengan iman, perlahan namun tegas, kita akan lakukan aktivasi profetik dan deklarasi iman. Di dalam nama Yesus, aku memutuskan siklus luka dan kehancuran dalam hidupku. Tarik nafasmu, lalu lanjutkan. Aku mengakui bahwa aku bisa terpicu tanpa sadar. Aku tidak menyalahkan diriku karena itu. Dan sekarang, dengan kesadaran yang sepenuhnya, nyatakan dengan tegas. Aku memilih untuk berhenti sebelum bereaksi. Aku tidak wajib hidup dari reaksi lama. Aku tidak harus membela diriku untuk layak dihormati. Dan sekarang lepaskan narasi lama dalam kehidupanmu dengan mengatakan, di dalam nama Yesus, aku melepaskan kisah lama tentang diriku. Aku tidak lagi hidup dari luka yang lama, tetapi aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sungguh telah datang. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan, aku tidak hidup dikendalikan oleh pola lama. Aku belajar mengenali trigger tanpa dikuasai olehnya. Aku belajar merespon dengan kesadaran dan kebenaran. Aku memutuskan rantai masa lalu itu. Bukan hanya hari ini, tetapi sebagai cara untuk menjalani kehidupan yang baru. Mari kita akhiri perenungan hari ini dengan doa bersama. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pria yang sungguh ingin berbeda, namun sering terkejut oleh reaksinya sendiri.
Engkau tahu betapa sulitnya menghadapi trigger yang datang tanpa diduga dari orang dengan motivasi yang beragam. Tuhan, kami tidak meminta hidup tanpa pemicu, tetapi kami meminta hati yang semakin sadar. Kami meminta kemampuan untuk bisa jeda di antara rasa dan respon. Kami meminta keberanian untuk memutus siklus lama, meskipun itu berarti meninggalkan pola yang selama ini terasa aman atau menjadi kebiasaan kami. Putuskan rantai yang mengikat, sembuhkan akar yang tersembunyi, dan bangun hidup kami bukan dari luka, melainkan dari identitas baru di dalam Kristus. Ajari kami Tuhan untuk tinggal dalam kehidupan yang baru, meskipun awalnya terasa asing atau tidak biasa. Ajari kami setia memilih jalan yang baru, hari ini, besok, dan seterusnya. Di dalam nama-Mu Yesus yang memerdekakan dan memperbarui hidup kami serahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkatimu saudaraku. Sampai berjumpa esok hari.